Maukah antum semua menjadi orang yang istimewa besok di hari kiamat? Mau? Siap? Alhamdulillah. Kalau mau dan siap, tirukan omongan saya. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Kenikmatan yang paling utama dan paling mulia adalah kenikmatan iman wal Islam masih ditancapkan di dada kita, sehingga kita ringan dalam melangkah untuk menuju kebaikannya, menuju perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita dapat berkumpul kembali dalam majelis taklim rutin tiap hari Kamis pada malam hari ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini, malam yang rasanya dingin, Maskur. Malam ini begitu dingin karena seharian hujan terus. Kalau dingin-dingin ini enaknya makan apa? Makan ya goreng-gorengan ya. Mungkin makan martabak pasti nikmat sekali. Dan saya rasa hadirin di sini pasti pernah merasakan rasanya martabak. Pernah bapak-bapak? Enak mboten? Enak. Martabak itu yang ada yang biasa dan ada yang istimewa. Rasanya sama pada? Beda ya? Karena istimewa itu lebih tebal fisiknya ya mungkin ya, dan lebih mahal. Nah, kalau martabak saja ada yang biasa dan ada yang istimewa. Dalam bidang akademis pun juga begitu, ada yang biasa, ada yang istimewa. Contohnya dalam fakultas apa dalam universitas itu kalau
ada wisuda, mahasiswanya di wisuda, itu ada yang istimewa, ada yang berpredikat cum laude. Nah, karena dia lebih istimewa dari mahasiswa yang biasa saja. Apalagi ada orang yang istimewa dengan di mata pemimpinnya. Misalnya istimewa di matanya presiden, pasti dia akan diangkat menjadi pembantu-pembantunya, menjadi menterinya, menjadi panglimanya, karena dia menjadi istimewa di matanya presiden. Di dunia saja, kalau menjadi istimewa itu derajatnya lain. Tidak banyak orang yang istimewa. Itu baru di dunia. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, thayyib. Insya Allah dengan mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, besok di hari kiamat akan menjadi orang yang istimewa di hadapan beliau. Rasulullah SAW bersabda oleh Rasulullah SAW, aulan nasi biyaumal kiamati aktsaruhum alayya sholata, rawahul Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang paling istimewa bagiku besok di hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Tidak cukup hanya itu, Allah juga akan menghapus kesalahannya 10 kesalahan. Masih ditambah lagi, Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali derajat kepada orang yang mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besarnya pahala bersolawat itu. Karena besok kalau kita banyak-banyak bersolawat, besok nanti di akhirat kita akan menjadi tetangganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ yang pintunya dijaga oleh malaikat Ridwan. Gedung-gedungnya terbuat dari emas, dinding dan lantainya terbuat dari batu yakut dan permata serta mutiara. Rerumputannya terbuat dari jafaron, tumbuh dari jafaron. Di dalamnya dipenuhi dengan bidadari-bidadari yang bermata jeli, cantik serta muda. Begitu nikmatnya kalau kita nanti bisa bertetangga dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyuruh kita berpuasa. Apakah Allah puasa? Tidak. Allah menyuruh kita sholat. Apakah Allah sholat? Tidak. Tapi Allah menyuruh kita bersolawat, karena sesungguhnya Allah juga mengucapkan solawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya itu mengucapkan sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam kepada beliau dengan penuh rasa penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Begitulah Allah menyuruh kita untuk bersolawat. Karena sesungguhnya solawat itu nanti pada hakikatnya akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Karena Nabi Muhammad itu makhluk yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Kenapa kita masih disuruh Allah untuk mengucapkan salam, mengucapkan selamat, mengucapkan kesejahteraan kepada beliau? Karena sesungguhnya sholawat dan salam itu akan mengalir kepada kita sendiri. Contohnya seperti ini. Ini teh penuh. Berarti kebaikan Rasulullah, keistimewaan Rasulullah itu sudah maksimal penuh. Dan kita yang mengucapkan sholawat itu bagian lepek ini, lepek umpamanya ini. Kalau sudah maksimal penuh begini, tapi masih dituangin terus air ini. Ini ibarat tekonya, dituangin terus, akhirnya ini bludak ya, meluber. Akhirnya teh ini nanti airnya turun ke lepek. Nah ini contohnya seperti ini. Sholawat dan salam yang kita ucapan kepada Rasulullah SAW akhirnya nanti seperti air teh ini mengalir ke bawah dan kita sebagai lepeknya. Akhirnya terkumpul di sini sholawatnya. Akhirnya kembali kepada diri kita sendiri. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Maka dari itu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, mumpung pada malam hari Jumat ini, malam Jumat, hari Kamis malam Jumat, Rasulullah menyunahkan supaya kita membaca surat Al-Kahfi dan memperbanyak membaca sholawat. Karena itulah sunah-sunahnya yang diperintahkan beliau. Karena terbatasnya waktu, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fajal muhtaqun wal muhtadun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.